no, I give up, no, 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 I give up, no, no, can't deny that, no, no, I give up, no, 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 I give up. Kembali lagi dengan saya, dan pada sesi malam hari ini saya mendapatkan salah satu keberuntungan karena mendapatkan narasumber yang tentunya pasti akan membuat para penonton terkesan. Malam hari ini saya kedatangan narasumber yaitu Farhan Yoko, adalah salah seorang musisi yang tentunya sangat terus berkarya di dalam keterbatasan yang dimiliki, namun karyanya tentunya tidak mempengaruhi hal itu. Tapi Farhan akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Pembimbingku. Ketika ku terjatuh, terkadang iman mengangkatku. Di jurang yang begitu dalam, sungguh ku tak sanggup. Tak mampu berjalan, liku-liku kehidupanku. Ku pasrah pada belenggu, terbuai luka masa lalu. Hari-hari berlalu, minggu-minggu berganti. Semakin ku sadar, tiap waktu kau perhatikanku. Tanpa kau Tuhan, ku tak berarti. Hanya kau Tuhan yang mengerti pribadiku. Segala perkara dapat ku pikul, kekhawatiran telah menjauh dari hidupku. Tak mampu ku berjalan, liku-liku kehidupanku. Ku pasrah pada belenggu, terbuai luka masa lalu. Hari-hari berlalu, minggu-minggu berganti. Semakin ku sadar, tiap waktu kau perhatikanku. Tanpa kau Tuhan, ku tak berarti. Hanya kau Tuhan yang mengerti pribadiku. Oh.
kekhawatiran telah menjauh dari hidupku. Oke Ron, malam bro. Selamat malam. Malam. Jadi gimana kabar saat ini? Ya, luar biasa. Luar Tuhan biasa. baik-baik. Sehat. Sehat ya. Mungkin sedikit hal bro, mau bahas soal karir musisi daripada Farhan sendiri. Mulai dari gimana? Farhan kalau tahu lahirnya di mana? Saya lahirnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sangihe ya. yang dikenal di Tahuna. Hmm. Paling kan sebanyak tuh yang tahu Tahuna. Tahuna. Ya. Tahun 1994. Jadi pertama kali bernyanyi itu sejak umur berapa? Kalau Farhan sendiri? Kalau bernyanyi ya Dari awal kecil. mula itu saya hanya bernyanyi di gereja, memuji Tuhan. Terus sambil kalau ada lomba-lomba antar kolom gitu kan, Iya. biasanya saya harus diutamakan, harus ikut. Nah itu semenjak dari saya umur 5 tahun 5 tahun. Dari 5 tahun sudah melayani sudah harus di melayani di gereja. Gitu. Itu, dan saya percaya Tuhan yang sudah memanggil saya dari usia. Kan bagi banyak orang itu mustahil kan kalau Iya. umur segitu sudah pintar bernyanyi, sudah banyak dipakai untuk melayani, banyak keterpanggilan lah. Iya. Melalui talenta yang Tuhan Iya, berikan talenta sendiri yang ya. Tuhan berikan. Jadi sejak umur 5 5 tahun tahun sudah bernyanyi, bernyanyi. masih anak sekolah minggu. Masih anak sekolah minggu. Gimana dari orang tua mendukung Farhan untuk tetap berkreasi dalam dunia musik? Orang tua sangat mendukung sekali. Tapi sayangnya orang tua belum bisa memenuhi keinginan saya untuk sekarang ini saya ingin punya alat keyboard sendiri. Cuma karena Karena keterbatasan yang ada, jadi belum bisa, terfasilitasi. iya belum terfasilitasi. Makanya mama bilang sama papa, mama sama papanya bisa berdoa supaya apa yang kamu capai, apa yang kamu impikan boleh tercapai, apa yang kamu idam-idamkan kayak alat musik, keyboard itu semuanya. Mudah-mudahan ada perpanjangan tangan dari Tuhan. Tuhan pasti akan mengutus untuk menjadi penolong bagi Farhan, bagi saya. Gitu. Kalau boleh tahu Farhan itu berapa bersaudara? Berapa bersaudara? 6 bersaudara. Anak saya yang bungsu. bungsu. Iya. Jadi anak bungsu dan sudah berkarya melalui dunia musik sejak umur 5 tahun. Iya. Pertama kali pelayanan dari gereja ya? Iya, dari gereja. Dari gereja. Kalau boleh tahu itu suaranya Farhan itu diturunkan dari papa, mama atau gimana? Emang suara papa mama Dari nyanyi juga. dari papa juga, kakak adiknya papa ya maksudnya. Ada yang pintar bernyanyi, tapi kalau papa sendiri nggak bisa. Mungkin cuma sedikit-sedikit bisa lah. Sedikit. Tapi banyak orang bilang saya itu turunnya dari mama. Dari mama. Mama dulu katanya sering dipakai di choir atau apapun itu. Sering juga pelayanan. Pelayanan sama kayak iya. Kalau cara bermain musik dari Farhan sendiri gimana? Soal saya tadi kalau lihat dari gitarnya itu kan pemain. Jadi tahu main musik apa aja Kalvar? Gitar sama keyboard juga? Keyboard, gitar, juk, Juga. drum. Drum. Oh, jadi bisa bermain alat musik itu ya? Ya. Saxophone Saxophone? belum. Masih Masih dasar-dasar saja. dasar-dasar tapi tahu. Tahu sedikit. Tahu sedikit. Jadi Farhan tentunya tahu hal musik juga ya, mengenai hal musik. Hal musik. Ya. Saat ini kalau untuk Farhan sendiri gimana? Musisi itu ketertarikannya dalam dunia musik itu apa yang membentuk Farhan untuk mau berkarya dalam dunia musik sendiri? Ya hal yang memotivasi Farhan Motivasi ya. untuk bisa lebih berkarya, berkreasi dalam hal musik. Apa yang menjadi dorongan selain dari keluarga sendiri? Seperti saya ini kan ini anugerah ya. Nah, Yang sudah Tuhan kasih ke saya ini anugerah yang tidak bisa saya lupakan begitu saja. cerita sedikit, Farhan itu kan dari Sangihe ya.
Ya, Dari Sangihe, Sangihe. iya. Jadi ke Manado itu awalnya itu pada tahun berapa kalau boleh tahu? Awalnya Waktu datang ke waktu Manado. datang ke Manado ya. 2009. 2009. Itu pertama kali saya sekolah itu pindah-pindah. Kalau boleh jujur, iya. saya waktu di Sangihe kan juga ada sekolah luar biasa kan. Iya. Nah, saya di situ sampai kelas 4 SD. Terus saya pindah ke Manado Manado. tahun 2009. Itu saya pindah ke SLB juga di Bartemeus Iya. yang di Malayang. Melayang. Ya. Selama di SLB Feren dibekali dengan berbagai hal dalam musik dan sebagainya atau gimana? Kalau di SLB itu pelajarannya sama kayak Sama ya. anak-anak yang non Pada umumnya, disabilitas, iya. disabilitas. Jadi kita itu belajar semua di situ, mata pelajaran apapun Iya. dipelajari, terutama juga kesenian. Karena bakat saya memang di seniman, Iya. jadi sering mempelajari, sering masuk kalau misalnya guru tanya, hari ini mau belajar seni musik apa gini ini. Iya. Nah, pokoknya Iya, Farah mendapat hal iya, itu juga. iya, Bimbingan penuh dalam bermusisi. bermusisi, iya. Jadi kalau boleh tahu, Farhan pertama kali itu apakah sudah jadi musisi atau memang sebelumnya pernah menekuni hal lain? Sebelum saya terkenal, istilahnya dikenali banyak orang, Iya. saya juga sempat menggeluti dunia pijat, Iya. istilahnya massage ya. Massage. Tapi saya belajar massage setelah saya sudah keluar dari SDLB. 2014 itu saya masuk ke PAL 4. Dulu namanya masih PSBN Tumoto, sekarang sudah diganti BS apa tuh namanya. Bapanjang sekali. Iya. Iya. Jadi belajar pijat, pijat di situ, tapi nggak sampai selesai juga, nggak sampai selesai. Karena mungkin hobi saya bukan di situ dan bakat minat saya bukan di situ, jadi hanya sekedar ingin tahu saja. Iya, ingin tahu saja. Iya. Jadi apa motivasi dari Farhan sendiri untuk bisa berkarya dalam dunia musik? Apa hal yang memotivasi Farhan menumbuhkan semangat dan kreativitas bagi Farhan sendiri? Apa hal itu yang memotivasi Farhan? Hal yang memotivasi saya sih sebenarnya banyak ya. Yang paling utama itu Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang sudah memberikan saya talenta, karunia yang begitu luar biasa, yang tak mungkin semua kita di dunia ini memiliki talenta seperti saya ya. Iya. Jadi apa gunanya talenta ini kalau tidak dikembangkan, kalau tidak dipakai, tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Jadi yang memotivasi saya itu Tuhan, terus juga keluarga yang mendorong saya harus lebih semangat lagi. Jangan putus asa sama keadaan. Meskipun kamu dalam keadaan seperti ini, kamu tetap harus bisa memuji Tuhan. Lebih dari orang yang tidak seperti kamu, yang normal, Iya. istilahnya ya. Kamu memiliki keterbatasan, kamu juga berhak memuji Tuhan. Bahkan Tuhan akan lebih sanjung, Tuhan akan lebih sayang pada Farhan, katanya, kata Iya. mama itu. Betul. Itu dari mama yang mengatakannya itu ya. Tuhan Untuk akan lebih motivasi pakai saya. Farhan lagi kalau Farhan itu serius melayani Tuhan. Terus juga di luar sana saya lihat, wah banyak yang sudah berprestasi lewat musik, lewat bernyanyi. Masa saya tidak bisa? Iya. Ya, jadi dorongan saya itu Tuhan, keluarga, dan juga teman-teman yang Teman. sudah berhasil dalam bernyanyi maupun bermusik. Iya. Ya. Mungkin bisa bercerita sedikit tentang pengalaman Farhan waktu dari Sangihe ya. Ya. Ke Manado, merantau pastinya, merantau ke Iya, merantau. Manado. Dan apa Farhan sekolah SLB di Manado ya? Saya kalau sekolah sih berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Pertama tuh di Sangihe kan juga ada sekolah Iya. luar biasa kan. Nah, saya dari kelas 1 sampai kelas 4 SD itu di Sangihe. Terus saya pindah ke SLB Bartemeus Manado, Iya. tepatnya di Malayang di Tanah Putih. Iya. Itu tahun 2009. Nah, sampai 2011 saya di SLB. 11. Karena mau melanjutkan SMA sudah malu. Iya. Jadi setelah itu Farhan di SLB tentunya dibekali dengan berbagai hal, wawasan, pelajaran yang pada umumnya ya. Iya. Pelajaran umumnya, namun dengan
suatu hal yang berbeda tentunya untuk bagi penyandang disabilitas sendiri ya kan. Iya. Jadi Farhan, apakah di situ dibekali dengan teknik-teknik dalam vokal, bernyanyi, bermusik? Apakah mendapatkan perhatian atau pelatihan khusus selama bersekolah di SLB sendiri? Kalau untuk pelatihan vokal sih ada, tapi di saat mau lomba-lomba, Iya. mau ke mana, keluar daerah provinsi Sulawesi Utara, entah mau kemana, itu tetap harus dilatih. Dilatih. Jadi lewat bekal itu saya tetap sampai saat ini masih banyak orang bilang, oh suaranya bagus, padahal itu saya tidak terlalu yakin kalau bagus. Kalau di, kalau di pendengaran sendiri itu nggak terlalu bagus menurut saya. Tapi karena memang sudah dilatih vokalnya dari SLB, puji Tuhan sampai sekarang bisa bernyanyi, bisa bernyanyi. dan melakukan suatu hal yang ya Ya, sangat, bagi saya sih kalau mendengar suara Farhan itu tentunya suatu hal yang dijiwai pasti akan berpengaruh pada orang yang mendengarnya. Kan di musik itu filosofinya suatu hal yang dinyanyikan dengan dijiwai ya. pasti akan menyentuh pendengarnya Pendengarnya. sendiri. Jadi kalau Farhan waktu bernyanyi, hal-hal yang membuat Farhan itu memang menyentuh kepada lagu itu. Kan pasti menjiwai lagu itu, memaknai lagu itu bukanlah hal yang mudah kan. Orang hanya sekedar nyanyi aja bisa, semua bisa nyanyi. Semua bisa nyanyi. Ya. Tapi saat kita menjiwai nyanyian itu tentunya akan menjadi suatu hal yang berbeda ya bagi Farhan sendiri, tak? Iya. Kalau untuk masalah mau menjiwai lagu, terutama tuh kita harus cari tahu lirik lagu ini bagaimana, apa makna dari lagu ini. Nah, kalau sudah dipahami semuanya, kita atur di suara kita, ekspresi wajah. Entah saya ini kalau mau nyanyi lagu sedih, wajah saya sedih atau tidak, saya tidak tahu karena keterbatasan yang saya miliki yang membuat saya tidak tahu. Tapi banyak orang bilang, wah tetap kamu tuh kalau nyanyi lagu sedih, wajah kamu juga sedih. Benar. Hal itulah yang jadi jiwa dalam lagu itu yang kita bawa ya. Jadi istilahnya nyanyi sama hati saya sudah satu, sudah nyatu. Ya. Ya. Gitu. Kalau mungkin bisa bercerita sedikit soal pengalaman Farhan, apakah memang waktu datang merantau RSNG dan sekolah, apakah sudah memang langsung terjun ke dunia musik? Atau ada hal-hal lain yang Farhan lakukan sebelumnya? Kalau untuk terjun di musik sih sudah sih, tapi belum terlalu dikenal. Dan saya juga masih belum banyak dipanggil di acara-acara begitu ya. Jadi saya memutuskan untuk belajar hal yang lain. Saya mengambil pelatihan massas di PAL 4 pada tahun 2014 itu kalau tidak salah. Tapi tidak sampai selesai juga karena mungkin bukan bakat saya, bukan hobi. Iya. Nah, saya di PAL 4 itu sudah mulai banyak yang manggil di acara-acara bermain keyboard, karena kan di PAL 4 dikenal juga, di PAL 4 itu dikenal banyak tunanetra kan. Iya. Banyak yang seperti saya ini di sana, tinggal sudah berdomisili di sana. Jadi kalau ada acara di rumah-rumah, kalau tidak ada pemain tunanetra yang bersedia bermain, saya dipanggil. Iya. Nah, dari situ semakin banyak dipanggil, semakin banyak dikenal. Nah, saya langsung terjun sampai saat ini di dunia musisi. Dunia musisi. Iya. Jadi selama bersekolah, apakah pernah Farhan ikut lomba dan sebagainya secara mandiri ataupun waktu sekolah? Pernah. Pernah ya? Iya. Di mana aja Farhan pernah ikut lomba nih? Waktu di SDLB Sangihe, saya pernah bawa nama Provinsi Sulawesi Utara ke Yogyakarta tahun 2007. 2007 ya? Iya. Jadi sudah skala nasional ya? Iya. Tapi itu belum dapat juara. Belum dapat juara. Selanjutnya? Terus pada tahun 2010 itu saya sudah di Manado. Iya. Saya bawa nama SLB Bartemeus ke Surabaya. Tingkat nasional juga belum juga lulus. Belum dapatkan juara. 2011 sama juga dari Manado berangkat ke Makassar, juara 2 tingkat nasional. Tingkat nasional. Iya. Jadi perlombaan tingkat SLB ya? Iya, tingkat SLB se-Indonesia. Iya. Terus lagi 2012. Nah, 2012. Ini lucunya saya sudah keluar dari SLB Bartemeus, tapi
Saya dipanggil lomba oleh SLB Manganitu Mangan itu. Yang di Sangihe ya. yang di Sangihe. Nah, itu kan saya sudah tidak memutuskan untuk bersekolah lagi. Iya. Tapi karena mereka ingin saya yang membawa nama sekolah, saya dipanggil lagi sekolah di situ. Dan Dan ikut lomba nasional. ikut lomba tingkat nasional di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat. di Mataram. Puji Tuhan saya dapat juara 1 Juara 1 tingkat nasional. tingkat nasional. Iya. Jadi membawa nama SLB Mangan itu Iya. dan Provinsi Sulawesi Utara dalam tingkat nasional untuk lomba se-SLB Iya. se-Indonesia Iya. mendapat juara 1. Juara 1. Gimana soal apresiasi dari sekolah ataupun pemerintah? Apakah Farhan pernah mendapatnya? Sama sekali tidak pernah. Belum pernah. Iya. Jadi pemerintahnya, mungkin pemerintah kabupaten dan provinsi belum mengetahui Belum. atau bagaimana? Waktu saya juara itu kan saya pulang ke Sangir, Iya, sempat masuk di koran juga. iya, Penyanyi tunanetra nasional, juara nasional. juara nasional SLB. Nah, kalau sudah masuk di koran seperti itu kan pasti pemerintah juga sudah membaca. Atau siapapun itu juga sudah membaca. Jadi tidak mungkin mereka tidak tahu. mengetahui ya. Ya, mungkin mereka tidak menghiraukan lombanya hanya FLS 2N. Nah, FLS 2N ini kan festival lomba seni. Iya, Tapi kalau FLS 2N yang untuk norma non disabilitas, untuk anak-anak yang tidak seperti saya, pastilah diberikan apresiasi. Tapi tidak tahu juga, saya hanya menebak-nebak ya. iya, hanya memperkirakan apa Iya. yang karena belum mendapat respon Respon langsung. langsung, iya gitu. Jadi berpendapat beropini sendiri untuk Farhan sendiri. Iya. Tapi tentunya suatu hal yang baik pasti harus dinilai kan, Iya. harus diapresiasi. Karena keterbatasan itu bukanlah suatu penghalang, keterbatasan itu bukanlah suatu pembeda. Karena kita hidup manusia, setiap orang punya keterbatasan toh. Iya, iya. Jadi hal itu bukanlah yang membedakan kita antara normal ataupun disabilitas, semuanya sama. Iya. Tuhannya sendiri, Tuhan yang memberikan sesuatu hal berbeda untuk membuat kita berkarya kan. Berkarya dengan apa yang kita miliki Ya apa yang sekarang. kita miliki. Tentunya itu bukan hal yang tidak boleh dipandang sebelah mata Iya. sebenarnya. Jadi bagi Farhan sendiri, hal-hal yang telah Farhan dapatkan saat ini belum mendapat perhatian dari Dari pemerintah. pemerintah. Namun hal itu bukan hal yang membatasi Farhan untuk berhenti berkarya kan. Iya, bukanlah. Karena seperti yang Farhan katakan tadi, bahwa Farhan sudah berapa kali ikut lomba dan belum menjuarai, namun tetap mencoba. Tetap mencoba. Ya, hal itulah yang menjadi semangat menopang Farhan untuk lebih lagi. Jadi tentunya jika memang pemerintah belum memandang apa yang sudah dilakukan Farhan, tapi itu bukan hal yang membatasi Farhan sendiri kan. Iya. Ya, Dan juga bukan itu. Kalau itu kan dari SLB kan. iya, Secara pribadi saya juga pernah mengikuti lomba bersaing sama anak-anak yang non disabilitas. yang secara mandiri ya, Iya, secara mandiri. Ikut lomba bintang radio bintang radio. tingkat nasional. Itu kalau bintang radio itu kan biasa yang menyelenggarakan itu kan RRI. RRI ya. Iya. Tapi saya ikut dari RRI Tahuna di RRI Sangihe Tahuna. itu. Tahun 2016 saya ikut juara 1 tingkat daerah. Provinsi Sulawesi Utara. Iya. Ya, Baru terus langsung diutus ke tingkat nasional. Dan Juara. dan diselenggarakan di Kendari ya. Ya, Di Kendari. Kendari Sulawesi. Nah, terus dapat juara 3 tingkat nasional. Tingkat nasional. Iya. Ini untuk umum. Umum, kan? iya. Umum. Bukan hanya Bukan hanya- disabilitas saja iya. yang bersaing, tapi umum. Hanya saya sendiri yang disabilitas. Iya. Yang memenangi kejuaraan itu. Iya. Tingkat nasional Tingkat loh nasional. ini, RRI kan. Iya. Ini diselenggarakan oleh pemerintah. RRI kan milik RRI, pemerintah. Jadi tentunya hal ini gimana ya? Bagi saya sendiri untuk melihat Farhan itu kontribusinya bagi daerah itu lah nyata. Sendiri Sulawesi Utara itu punya nilai, punya suara yang bagus, punya orang-orang yang bisa bernyanyi, yang bisa bersaing. Namun ya inilah hal yang menjadi salah satu polemik bagi kita di Sulawesi Utara sendiri. Karena masih banyak putra-putra dan putri yang mempunyai kreativitas yang tinggi, namun belum didukung dan disupport oleh pemerintah sendiri. Betul sekali. Karena tentunya jika kita mau menghadirkan diri kita sendiri, kita tentu belum mampu. Karena dengan
mungkin secara biaya dan segala macam. Tapi kalau jika ada topangan ataupun dorongan dari pemerintah yang mensupportnya, tentunya Farhan tentu bisa berkarya lebih daripada apa yang sudah Farhan pikirkan. Pikirkan, iya. Iya. Jadi mungkin itulah hal yang mungkin jadi keluhan dari Farhan sendiri kan. Iya. Mungkin jika suatu saat nanti Farhan, tapi Farhan sekarang masih bernyanyi ya. Aktivitas Tuhan, Farhan iya, sekarang masih bernyanyi, iya. masih bernyanyi. Sampai Jadi- kapanpun akan tetap bernyanyi karena ini sudah Sudah menjadi menjadi kewajiban saya. kewajiban. Iya. Jadi hal ini yang perlu bagi segenap pemangku jabatan ataupun orang-orang yang punyai jabatan dan tingkatan dalam Sulawesi Utara harus mengerti bahwa Sulawesi Utara itu memiliki seseorang yang ataupun banyak orang yang memiliki sesuatu kreativitas ataupun hal-hal yang sebenarnya bisa membangkitkan Sulawesi Utara dan dipandang Sulawesi Utara itu di mata nasional ada. Amin. Ya. Namun hal itu harus didukung oleh pemerintah sendiri. Jadi bagi Farhan untuk tetap terus berkarya, memajukan negeri, memajukan nama Farhan, bahwa untuk Farhan itu ada. Dan tidak berbeda dengan orang lain pada umumnya. Karena keterbatasan yang Farhan miliki tidak membatasi Farhan untuk berhenti berkarya. Iya. Ya, Farhan akan membawakan dua buah lagu yang akan kita dengarkan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Walau berat hari yang ku lalui, Kau buat selalu indah bersamamu. Ku bersyukur Bapa atas karunia-Mu. Walau mata ini tak dapat melihat, namun hatiku selalu tertuju
Jadi sekarang soal pribadinya Faren. Kalau Faren sekarang sudah ada keluarga ya? Iya. Satu orang istri dan seorang anak. Itu orang anak laki-laki. Laki-laki ya. Jadi gimana cara pertemuannya Faren dengan boleh tahu nama istrinya? Nama istri Aprisilia Polii. Priscilia Polii. Biasa dipanggil Iya. Iya. Jadi Faren waktu ketemu dengan Iya itu kalau boleh tahu di mana? Di ketemunya di lomba di Di lomba FLS 2N yang waktu itu diselenggarakan di Mataram itu. di Mataram ya. Tapi sebelum-sebelumnya juga sudah bertemu di Manado, tapi belum istilahnya belum ada kedekatan gitu. Oh, masih beku masih dengar-dengar. Oh, iya. Masih Akhirnya- malu-malu gitu. Masih malu-malu, Iya. akhirnya mulai PDKT. Iya. Dan- Nah, PDKT-nya di Mataram. Di Mataram PDKT. Dan itu sudah lama sekali, tahun 2012. 2012. Iya. Jadi sekarang sudah berapa tahun pernikahan? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun pernikahan. Baru menikah tahun lalu. Baru menikah tahun Tanggal lalu dan 8 Juni. Juni dan dikaruniakan seorang anak Anak laki-laki. laki-laki ya. Jadi Faren jatuh cinta dengan sosok Iya dan akhirnya menikah. Nikah, iya. Menikah di Kakas. Kakas, Simbol. Simbol. Iya. Jadi tentunya Faren sudah mempunyai keluarga, mempunyai tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Iya. Jadi sekarang Faren dalam musisi, berkarir dalam musisi tentunya untuk menafkahi juga keluarga dengan berkarir lewat musik ya. Iya. Mungkin di tengah pandemi ini ada hal-hal yang mengurangi live-nya Faren, penampilan Faren di media musik, karena salah satu atau satu-satunya sumber penghasilan Faren melalui menyanyi kan, Iya. sebagai musisi kan, Nyanyi sebagai dan main seniman, seorang yang baru musisi ya pasti ada mati redup nyalanya Iya, kan, redup nyala. apalagi di tengah pandemi ini. Jadi bagi Faren tentunya sebagai keluarga kepala rumah tangga sangat bertanggung jawab kan, pasti. Jadi kalau mungkin bisa cerita sedikit soal Faren dalam rumah tangga itu gimana? Dalam rumah tangga saya banyak pahit manisnya juga sih selama setahun ini. Iya. Yang manisnya aja ya yang dibahas. Kalau Iya, pahitnya yang itu- manisnya itu urusan yang, keluarga. yang manisnya itu kita bertiga bisa saling menyayangi, mamanya sayang sama anaknya, papanya juga sayang sama mama sama anaknya, Iya. dan yang lebih mengharukan lagi istri saya juga tunanetra. Iya, tunanetra ya. Iya. Ketemu di SLB waktu lomba di Iya. Mataram ya. Ya, jadi dua-dua memiliki keterbatasan, saya sama istri saya, tapi puji Tuhan anak saya itu lahir dengan keadaan yang tidak seperti saya dan mamahnya. Normal. Dia normal, dia melihat. Nah, itu akan menjadi mata saya dan istri saya ke depannya nanti. Dia yang akan membantu kita di masa tua nanti. Itu yang bisa saya ceritakan manisnya. Saya sangat bahagia memiliki anak seperti Eliezer. Eliezer namanya ya. Iya. Tentunya dia akan mengiringi Faren dan Iya melalui masa-masa hidup yang harus dia lalui ya, Iya. bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Iya. Tentunya salah satu kebanggaan bagi Faren memiliki seorang anak laki-laki nih. Itu yang pertama, anak pertama juga. Anak pertama juga tentunya suatu kebanggaan yang sangat dan harus ini, disyukuri. dan ini memang pinta saya. Iya. Saya minta sama Tuhan, kalau bisa anak saya pertama itu harusnya cowok. Laki. Banyak juga yang bilang harusnya yang pertama harusnya cewek dong, Iya. supaya bisa gini bisa gitu. Nah, enggak, saya harusnya cowok supaya dia nanti kalau sudah lebih besar, lebih dewasa, sudah bisa mengantar saya kemana-mana. Memang sih yang perempuan bisa, cuman kalau seperti saya kan kerjanya main-main musik sampai tengah malam, nggak mungkin anak cewek. Perempuan yang kalau sama laki-laki kan pasti dia bisa nunggu lah. Iya. Dia bisa sabar mendampingi ayahnya gitu. Jadi suatu pintaian dari Tuhan dikabulkan. Dikabulkan, puji Tuhan. Dikabulkan. Ya. Berarti Tuhan sangat merestui apa yang menjadi permohonan saya. Iya. Ya. Sebenarnya keluarga itu adalah hal yang paling pertama. Iya. Jadi
Farhan menilai hal itu suatu hal yang sangat-sangat diberkati. Amin. Karena keluarga, apalagi anak itu adalah mutiara. Sosok yang sangat didamba-dambakan banyak orang. Dan hal itu bagi Farhan dan Iya bukanlah hal yang dipikir orang lain, mustahil. Kan kebanyakan mungkin orang akan beranggapan seperti itu kan. Iya. Tapi cara kerjanya Tuhan dalam hidupnya Farhan dan Iya itu sangat besar ya. Amin. Ya. Ya mungkin sedikit tentang keluarga Farhan. Jadi itulah curahan hati dari Farhan dan juga sedikit hal yang tentunya bisa jadi pembelajaran bagi kita tentang pengalaman dan karir musisi Farhan dan tentang pribadi kehidupan dari Farhan sendiri. Sekarang Farhan untuk menutup sesi kita, jadi Farhan akan membawakan lagu. Perjalanan hidup ini panjang dan berliku, kadang terjang penuh onak duri. Sungguh ku tak mampu tanpa tuntunanmu, pegang tangan ini Tuhan. Senantiasa ku pegang sabdamu ya Bapa, janji firmanmu yang selalu menguatkan. Kau takkan biarkan ku jatuh sampai tergeletak, tangan Tuhan menopangku bahkan menggendongku. Pegang tanganku ini, tuntun setiap langkahku selalu. Di tengah badai hidup yang tak lagi ramah, bencana silih berganti di mana-mana. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, kepadamu sungguh ku yakin dan percaya. Di sepanjang hidupku Tuhan yang pelihara, Kau setia adanya. Senantiasa ku pegang sabdamu ya Bapa, janji firmanmu yang selalu menguatkan. Kau takkan biarkan ku jatuh sampai tergeletak, tangan Tuhan menopangku bahkan menggendongku. Wow, wow. Tuhan, pegang tangan
kuasa, kaki ini berjalan sendiri, menyusuri kehidupan yang tiada berarti. Lelah sudah jiwa ini mencari-cari, manakah arahku, di mana jalanku, oh Tuhanku. Oh Tuhan, Kau yang maha kuasa, Engkau yang mempunyai kehidupan. Tuhan, lihatlah hamba yang hina ini. Oh Tuhan, Kau yang maha pengasih, hanyalah padamu ku memohon. Tuhan, oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Lelah sudah jiwa ini mencari-cari, manakah arahku, di mana jalanku, oh Tuhanku. Oh Tuhan, Kau yang maha kuasa, Engkau yang mempunyai kehidupan. Tuhan, lihatlah hamba yang hina ini. Oh Tuhan, Kau yang maha pengasih, hanyalah padamu ku memohon. Tuhan, oh Tuhan, tolong